Suatu hari, di pagi yang dingin di bulan November tahun 2022, polisi Roma, Georgia menemukan mobil Toyota Prius yang terjatuh di dalam rawa. Polisi kemudian memeriksa mobil tersebut, apakah ada orang di dalamnya. Namun polisi tidak menemukan apa-apa di dalam mobil tersebut. Merasa curiga melihat ada mobil yang terjatuh ke dalam rawa, polisi kemudian memeriksa plat nomor mobil itu dan berhasil mengetahui pemilik mobil bernama Randy Davis. Setelah polisi tahu siapa pemilik mobil tersebut, polisi langsung menghubungi pemilik mobil itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Polisi akhirnya mendapat informasi penting dari Randy Davis. Dia mengatakan anaknya yang bernama Aaron Davis ingin mengunjungi pacarnya yang ada di Alabama. Tetapi, sebelum dia mengunjungi pacarnya, Aaron memutuskan untuk singgah di rumah sahabatnya Brandon Risner di Roma, Georgia, sebelum dia kembali melanjutkan perjalanannya besok pagi ke rumah pacarnya. Brandon Risner, pemuda berusia 21 tahun yang memiliki nama asli. Brandon Christopher Risner tinggal di kota Cumming, Georgia. Dia berasal dari keluarga kelas menengah yang tinggal di pinggiran kota. Brandon Risner dikenal sebagai anak rumahan dan pendiam. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dalam lingkungan yang religius dan jadi pengikut Kristen yang taat. Tidak ada catatan kriminal atau riwayat kekerasan sebelumnya. Akan tetapi Brandon memiliki riwayat kesehatan mental, termasuk depresi berat dan kecemasan sosial. Dia sempat menjalani terapi psikologis. Brandon Risner yang sulit untuk bersosialisasi, bertemu dengan Aaron Davis, anak yang pintar dan juga humble. Mereka memiliki hobi yang sama, yaitu menonton film dan berakting. Mereka bersahabat sejak masih SMP. Brandon sering bermain ke rumah Aaron dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua serta saudara-saudara Aaron yang lain. Brandon sudah seperti keluarga bagi orang tua Aaron. Bahkan Brandon makan dan menginap di rumah Aaron hampir setiap hari, sampai akhirnya Brandon harus pindah ke rumah ayahnya di Roma, Georgia, setelah ayah dan ibunya bercerai. Brandon kembali bertemu dengan sahabatnya Aaron setelah mereka sama-sama berkuliah di Brigham Young University, Idaho. Namun Brandon tidak menyelesaikan studinya dan memilih bekerja menjadi aktor di rumah hantu. Saat bekerja di rumah hantu, Brandon merasa delusinya mulai meningkat. Brandon yang memiliki riwayat penyakit mental meyakini dia telah mendapat bisikan dari Tuhan kalau dia harus membuat pilihan, berhubungan badan dengan ibu tirinya atau menghabisi sahabatnya Aaron. Brandon mendapat kabar dari Aaron kalau sahabatnya itu ingin mampir ke rumahnya, dan saat itu orang tua Brandon sedang berada di luar kota. Di sini Brandon berpikir, Tuhan telah mempermudah jalannya untuk menghabisi sahabatnya itu. Aaron yang baru saja lulus dari universitas, berencana merayakan kelulusannya dengan pacarnya, dan berencana menikahi pacarnya itu. Namun dia memutuskan untuk singgah sebentar di rumah sahabatnya Brandon. Setelah mendapat informasi dari ayahnya Aaron, polisi langsung menghubungi Brandon. Mereka yakin Brandon jadi orang terakhir yang bertemu dengan Aaron. Apa kabarmu hari ini? Ya, aku sedang mencari temanku sekarang. Ya itulah sebabnya saya menelpon. Kamu belum mendapat kabar darinya? Belum, aku lelah meneleponnya dan aku langsung mengirim pesan suara dan aku mendengar dia ada di taman warisan. Jadi disitulah aku sekarang. Jadi aku akan mencarinya. Apa kalian tahu di mana mobilnya ditemukan? Ya mobil itu ada di rawa sana. Kapan terakhir kali kau melihat Aaron? Aku melihatnya tadi malam. Sekitar jam berapa? Kami mulai minum sekitar jam 12 malam. Dia mulai muntah parah, kemudian dia memarahiku dan dia menyuruhku meninggalkannya sendiri. Kurasa aku bangun sekitar jam 1 atau 2 pagi dan saat itulah aku melihat mobilnya sudah tidak ada. Baiklah, jika kamu menemukannya beritahu kami, oke? Oke, Pak. Tidak puas dengan penjelasan Brandon, polisi memutuskan untuk menjumpai Brandon di rumahnya. Apa kamu sudah menemukan temanmu? Malam itu kami pergi ke bar dan membeli beberapa anggur merah. Dan kami kembali ke rumah. Dia bilang sudah tidak lama minum anggur merah. Malam itu dia terlalu banyak minum. Dia naik ke lantai atas, lalu aku mengikutinya. Naik ke atas, kemudian dia mulai marah dan menyuruhku meninggalkannya sendiri dan menjatuhkan botol mengenai tanganku. Aku tertidur di bawah, namun saat aku terbangun jam 2 pagi, mobilnya sudah tidak ada.
Polisi yang mendengar penjelasan dari Brandon merasa ada yang aneh jika Aaron malam itu dalam keadaan mabuk, kemungkinan Aaron memang terjatuh ke dalam rawa. Tapi anehnya mengapa tidak ada tubuh Aaron di dalam mobil? Mungkin dia pergi dari rumahmu, mengemudikan mobil dengan keadaan mabuk, apapun bisa terjadi padanya sekarang. Apa kamu keberatan kalau kami memeriksa di dalam rumahmu? Tentu saja tidak, Pak. Kalau begitu, ayo masuklah kita periksa di dalam. Petugas mulai memasuki rumah itu dan menemukan beberapa penemuan yang janggal. Ada beberapa pintu terkunci, khususnya pintu yang ada di kamar atas tempat Aaron terakhir kali terlihat oleh Brandon. Karena kamar itu terkunci, polisi memanggil Brandon ke bawah dan memintanya untuk membuka pintu kamar yang ada di lantai atas. Polisi mencium aroma kimia yang kuat di dalam kamar tersebut dan menemukan banyak sekali cairan pembersih kimia di sana, tapi polisi akan menemukan hal yang paling mengerikan selanjutnya. Hai, cobalah lihat ke sini. Kamu menemukan sesuatu? Aku menemukan banyak darah di samping tempat tidur. Bahan kimia senilai ratusan dolar yang polisi temukan di kamar itu sepertinya akan digunakan untuk menghilangkan bekas darah. Namun sial bagi Brandon, saat dia mau membersihkan jejak kejahatannya, polisi mendatangi rumahnya. Brandon sadar, polisi mulai merasa curiga padanya, dan lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia kabur. Dia melompati pagar ke arah Collinwood. Dia berlari ke arah Collinwood. Mungkin dia di sana. Ayo cepat naiklah. Sayangnya polisi kehilangan jejak Brandon. Namun para petugas mulai mendatangi rumah-rumah di daerah itu untuk mencari petunjuk keberadaan Brandon. Di saat polisi mulai mencari petunjuk dari orang-orang yang berada di daerah itu, mereka dihampiri seorang wanita yang mengatakan kenal dengan ayah Brandon. Dan polisi menyuruhnya untuk menelpon ayah Brandon. Namun ayah Brandon yang bernama Jeremy Risner mengatakan dia sedang berada di luar kota dan mengatakan anaknya berada di rumah bersama temannya Aaron. Setelah mendengar penjelasan ayah Brandon, polisi memintanya untuk datang ke rumahnya. Setelah orang tua Brandon tiba di rumahnya, polisi menceritakan kemungkinan anak mereka, Brandon, terlibat atas hilangnya Aaron sahabatnya. Malam harinya polisi kembali mendatangi rumah Brandon dan menanyakan apakah ayah Brandon menemukan ponsel Brandon. Polisi yakin mereka bisa mendapatkan informasi penting di ponsel itu. Saya rasa dia menyimpan ponsel anaknya. Walaupun dia mengizinkan kita menggeledah rumahnya, tidak menutup kemungkinan dia ingin melindungi anaknya. Kecurigaan petugas terbukti benar ketika orang tua Brandon membawa anaknya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamu Brandon? Brandon. Rachel. Rachel? Jeremy. Jeremy? Terima kasih. Rachel, Jeremy, kalian bisa duduk menunggu di sana. Brandon kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan ketika detektif mulai bertanya. Brandon hanya diam dan menolak untuk memberikan pernyataan apapun. Baiklah, kalau Anda ingin didampingi pengacara Anda, kami akan siapkan pengacara untuk Anda. Detektif yang tidak mendapatkan informasi apapun dari Brandon menjumpai orang tua Brandon yang sedang berada di ruang tunggu dan menanyakan apakah ada informasi yang ingin mereka sampaikan. Ayah Brandon memberikan informasi yang sangat penting tentang di mana tubuh Aaron dikubur oleh anaknya Brandon. Ayah Brandon menjelaskan kepada detektif kalau malam itu setelah Brandon menghabisi sahabatnya, Brandon lalu membungkus tubuh Aaron menggunakan spray, kemudian dimuat ke mobil milik Aaron, lalu Brandon membawa tubuh Aaron ke daerah hutan Tumlin Drive yang berjarak sekitar 4 km dari rumahnya. Di sana dia mengubur tubuh Aaron di sebuah lubang sedalam 6-8 kaki. Lubang itu berasal dari bekas pohon besar yang tumbang. Setelah mendapat cukup informasi, polisi kemudian mendatangi tempat itu dan menemukan tubuh Aaron terkubur di sana, terbungkus oleh kain spray. Ayah Brandon juga memberikan ponsel milik Brandon. Ketika detektif mulai memeriksa ponsel itu, dia terkejut dengan apa yang dia temukan di dalam ponsel itu. Di dalam ponsel itu terdapat catatan yang mengerikan seperti jeritannya berubah menjadi tidak jelas saat dia menelan lidahnya. Saya suka tempat-tempat gelap di mana pikiran saya meleleh, rasanya sangat menyenangkan.
Dan saya merasa sangat sejuk otak saya seperti air terjun yang mengalir keluar dari hidung, seperti air liur. Saya dapat merubah diri saya dalam sekejap mata. Mereka mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling cerdas. Selain itu, Brandon akan meninggalkan daftar tugas setelah menghabisi Aaron. 1. Jadwalkan 3 lagu terakhir. Ini terlihat saat dia memposting lagunya di channel YouTube-nya. 2. Penyedot debu. 3. Mencuci pakaian. 4. Membersihkan diri. 5. Mandi. Setelah mendapatkan cukup bukti untuk menghubungkan Brandon dengan kematian sahabatnya Aaron, mereka membawa Brandon ke penjara sampai kasusnya nanti disidangkan di pengadilan. Dan hal yang sangat berat bagi detektif adalah mengatakan kebenaran kepada keluarga Aaron bahwa Aaron kini sudah tiada. Orang tua Aaron yang mendengar penjelasan dari detektif sangat terpukul. Bagaimana bisa Brandon yang mereka anggap sudah seperti anak sendiri tega menghabisi anak mereka Aaron? Pada tanggal 18 Juli 2024, Brandon dibawa ke pengadilan. Dan jaksa penuntut mulai menceritakan kepada hakim apa yang sebenarnya terjadi pada Aaron Davis. Pada tanggal 11 November 2022, Aaron Davis ingin mengunjungi pacarnya yang berada di Alabama. Namun, sebelum dia mengunjungi pacarnya, dia memutuskan untuk singgah di rumah sahabatnya Brandon. Setiba di rumah sahabatnya pada sore hari, Brandon mengajak Aaron untuk minum alkohol di rumahnya pada malam hari. Alkohol itu sudah dibeli oleh Brandon. Mereka minum dengan kadar alkohol yang tinggi. Aaron yang tidak peminum terus diberi alkohol oleh Brandon, sampai akhirnya Aaron muntah dan naik ke lantai atas untuk tidur. Brandon yang melihat Aaron naik ke lantai atas mulai mengikutinya secara perlahan, memperhatikan setiap gerakan Aaron ketika Aaron mulai tertidur dan tak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol. Brandon menatap Aaron dengan tajam, dan dengan sadis, Brandon mulai menghujamkan pisau ke bagian kepala, dada, badan, dan anggota tubuh yang lain, yang menyebabkan Aaron kehilangan nyawanya. Dan setelah itu Brandon membungkus tubuh Aaron dengan spray, membawa tubuh Aaron menggunakan mobilnya, dan mengubur tubuh Aaron di hutan. Kemudian Brandon juga membuang mobil Aaron ke rawa. Jaksa juga mengatakan ada sepotong usus halus Aaron yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Di dalam persidangan, ibu Aaron juga mengatakan, Aaron dan Brandon sudah berteman sejak lama, dan mereka juga sudah menganggap Brandon anak mereka sendiri. Saat saya mulai memasak untuknya dan memberikannya makan, dia diam-diam berencana membunuh anak saya. Ayah dan ibu kandung Brandon juga memberikan penjelasan kalau anak mereka Brandon mengalami gangguan mental, dan itu menyebabkan dia tidak menyelesaikan studinya. Brandon juga pernah beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kedua orang tua Brandon memohon belas kasih hakim agar tidak menjatuhi hukuman penjara seumur hidup pada putra mereka. Ayah Aaron mengatakan kepada hakim, kalau putranya Aaron memiliki masa depan yang cerah, dia telah menyelesaikan studinya dengan nilai yang memuaskan dan berniat menikahi pacarnya. Tapi semua impian Aaron telah diambil oleh orang yang sangat dia percayai. Sementara itu, pacar Aaron mengatakan kepada hakim, Aaron adalah orang yang baik dan sangat peduli padaku. Ketika saya tahu dia hilang, saya langsung pergi ke Roma untuk mencarinya. Saya mengelilingi kota Roma yang dingin untuk mencari kemana perginya kekasih saya. Dan saya menangis sambil berteriak, menyebut namanya. Ketika saya mendapat kabar kalau kekasih saya telah tiada, saya bahkan belum sempat memeluknya dan menciumnya untuk sebuah kata perpisahan. Saya hanya bisa mencium dan memeluk peti matinya yang dingin. Saya bertanya-tanya, kenapa dia setega itu pada pacar saya? Hakim mengerti kedua orang tua Aaron maupun Brandon sama-sama bersedih, namun kesedihan orang tua Aaron lebih menyakitkan karena mereka tidak bisa lagi melihat putra mereka Aaron. Dengan keyakinan, hakim kemudian menjatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat kepada Brandon. Brandon terbukti melakukan penghilangan nyawa tingkat 1. You know, Brandon, this is how I always wanted it to be. Man versus man. Brother. Rekaman ini diambil dari channel YouTube mereka bernama The Bigger Fish. Saat mereka masih remaja, terlihat dua orang sahabat sedang melakukan acting. Sampai kejadian mengerikan itu terjadi. Rest in peace, Aaron. Buat kalian para lelaki, jika kalian mengalami stres atau tekanan dalam hidup, segera jumpai seseorang dan berbicaralah. Hilangkan stigma bahwa laki-laki tidak boleh mengeluh, jangan simpan masalahmu sendiri, karena hidupmu sangat berarti. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita semua dijauhkan dari segala macam tindak kejahatan. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys, bye.